Kita mulai. Surat At-Tur ayat 1 sampai 23. Kita mulai dengan baca Quran sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, sebelum kita mulai saya baca, Bapak Ibu silahkan mengikuti mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tur wa kitabim mastur fi raqqin manshur wal baitil ma'mur was saqfil marfu' wal bahril masjur inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi' yawma tamuru as-samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra fawailun yawma idzil lil mukazzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun yawma yud'auna ila nari jahannama da'a hadhihin narul lati kuntum biha tukadzibun afasihrun hadha antum la tubsirun islauha fasbiru aw la tasbiru sawa'un 'alaikum innama tujzauna ma kuntum
تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم يعملون متكئين على وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mudah-mudahan setiap huruf yang dibaca menambah 10 kebaikan yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita mendapatkan hidayah petunjuk dari surat yang kita baca, dan insya Allah surat ini juga yang kita tadabburi sama-sama hari ini, ayat ke-7 dan seterusnya insya Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna 'adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Yawma tamurus samaa'u mawra
wa tasirul jibalu sayra fawailun yawma idzil lil mukatsibin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, surat At-Tur pernah dibaca oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sholat maghrib, dan saat itu perang Badar. Jadi ada riwayat dalam Imam Ahmad yang menceritakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam namanya Jubair bin Mut'im bin Adi. Jubair bin Mut'im bin Adi ini yang menceritakan radhiyallahu anhu. Sebelumnya Jubair bin Mut'im musyrik. Sebelumnya Jubair bin Mut'im ikut dalam perang Badar di barisan orang-orang musyrik, dan Jubair bin Mut'im ditolong oleh Allah, tidak terbunuh di perang Badar, masih hidup. Bahkan Jubair bin Mut'im datang ke Madinah sebagai utusan orang musyrik untuk negosiasi tentang tawanan perang Badar. Karena kata Nabi, seandainya Mut'im bin Adi masih hidup dan mengajak negosiasi tentang status perang Badar harus diapakan, saya akan serahkan urusannya kepada Mut'im bin Adi. Statement Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini kemudian viral sampai ke telinga anaknya Mut'im bin Adi, yaitu Jubair bin Mut'im. Akhirnya Jubair diutus untuk pergi ke Madinah. Qadimtul Madinah, kata Jubair, saya datang ke Madinah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liukallimahu fi usara Badrin, untuk membicarakan tentang usara Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Faji'tu ilaihi wa huwa yusalli bi ashabihi salat al-maghrib, dan saat saya tiba ke Madinah, saat itu sedang salat maghrib. Rasulullah dan para sahabatnya sedang salat maghrib. Fasami'tuhu yaqra Wat-Tur ila inna adzaba rabbika lawaqi'. Jubair bin Mut'im mendengarkan Rasulullah membaca Al-Qur'an, membaca surat At-Tur sampai ayat inna adzaba rabbika lawaqi', ma lahu min dafi'. Kata Jubair, faka'annama sudi'a qalbi. Mendengarkan ayat ini dibaca seolah hati saya terpecah dan terbelah. Sudi'a itu secara bahasa artinya orang yang dibanting, orang yang dipiting, apa kalau lagi wrestling, kalau lagi gulat begitu, orang yang dibanting ke tanah kemudian dikunci, namanya sudi'a. Faka'annama sudi'a qalbi, seolah hati saya itu seperti diajak bertarung oleh Al-Qur'an, kemudian saya dibanting ke tanah dan kemudian dikunci. Saya nggak bisa melawan, nggak bisa denial, nggak bisa menolak, nggak bisa membantah lagi. Fa aslamtu khaufan min nuzulil adzab. Maka saat itu juga saya masuk Islam. Yang tadinya Jubair bin Mut'im bin Adi datang untuk menjadi utusan orang-orang Quraisy, sekarang justru menjadi bagian dari kaum muslimin. Karena mendengarkan surat At-Tur sampai ayat ke-8, Jubair masuk Islam. Inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Padahal tidak mengikuti kajian tafsirnya. Cuman mendengar lagi sholat, mendengarkan bacaannya, langsung masuk Islam. Artinya memang orang-orang Arab saat itu jarak dengan Al-Quran sangat dekat dari sisi bahasa. Kita pernah cerita level bahasa Arab itu ada berapa tingkat? 4 ya. Kita jaraknya sangat jauh sehingga memang butuh membaca terjemahan, butuh memahami tafsiran, bahkan mengkontemplasi tadabbur. Tapi buat Abu Jahal, untuk Abu Lahab, untuk Jubair bin Mut'im bin Adi, cukup dengan mendengarkan sudah tahu maknanya, tanpa harus ada penjelasan lebih jauh, tanpa harus hadir di kajian tafsir panjang lebar kesana kemari dengan contoh 1,5 jam. Setelah itu ada pertanyaan, tidak ada. Ya. Sekali mendengar langsung masuk Islam. Fa aslamtu khaufan min nuzulil adzab. Berinteraksi Jubair bin Mut'im dengan ayat Al-Qur'an, dengan surat At-Tur. Saya masuk Islam karena takut. Khaufan itu takut, min nuzulil adzab, takut azab itu langsung turun. Jadi Masya Allah, membaca atau mendengarkan ayat Al-Qur'an seolah ayat itu ditujukan kepada Jubair bin Mut'im bin Adi.
Tentu ya, ayat ini memang bukan untuk orang beriman. Karena ayat ini inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi fawailu yawma idzil lil mukadzibin. Ayat ini ditujukan oleh Allah untuk orang-orang yang mendustakan hari akhir, untuk orang-orang yang orang-orang yang tidak percaya dengan hari kiamat. Tapi banyak ayat di dalam Al-Qur'an yang itu tujuannya untuk kita juga. Hingga di antara kebiasaan salafus saleh dulu, mereka membaca Al-Qur'an, kemudian oh ini saya nggak seperti ini kok. Kemudian cari ayat yang lain, oh enggak, ini terlalu tinggi, ini sifat-sifat orang yang sabiqunal awwalun muttaqin. Baca lagi ayat Al-Qur'an, nah ini nih relevan dengan saya. Ini ayat ini sesuai banget dengan kita. Jadi salah satu metode berinteraksi dengan Al-Quran adalah taksis. Taksis itu membaca Al-Quran seolah ayat ini ditujukan untuk kita, seolah Allah sedang berbicara dengan kita. Dan taksis itulah yang menjadi salah satu sebab Allah memberikan hidayah kepada Jubair bin Mut'im bin Adi, kepada Umar bin Khattab. Kita pernah cerita Umar bin Khattab yang dapat hidayah pertama kali itu saat mendengarkan Rasulullah sedang baca Quran lagi sholat. Ingat? Betul? Ya, alhamdulillah. Jadi malah ada yang mengganggu. Fa'aslamtu khaufan min nuzulil azab, maka saya masuk Islam karena takut azab itu akan turun saat itu juga. Wa ma kuntu adzunnu an aquma min maqami, dan seterusnya. Kata Jubair, dan saya tidak mengira kalau saya berdiri dari sini dan saya tidak beriman, mungkin azab itu akan turun. Jadi saya sekarang harus percaya. Fawailu yawma idzil lil mukadzibin, itu sangat menegur, menyentil Jubair bin Mut'im dengan keras. Kalau masih nggak percaya, inna adzab rabbika lawaqi'. Baik, Bapak yang Allah muliakan, hadirin jamaah yang Allah muliakan, hari ini ayat ke-7 dan insya Allah sampai ayat ke berapa? 14. Ayat 7 sampai ayat 14. Inna, sesungguhnya di dalam bahasa Arab disebut dengan huruf taukid, huruf untuk menegaskan, huruf untuk meyakinkan, huruf untuk menguatkan. Tanpa huruf taukid, redaksi kalimatnya jadi simpel. Adzabu rabbika waqi'un. Adzabu rabbika waqi'un. Adzabu mubtada mudhaf, rabbika mudhaf ilaih, waqi'un khabarnya. Dalam ayat ke-7 ini Allah menggunakan dua huruf taukid sebagai penegasan bahwa azab itu pasti benar-benar akan turun dan terjadi. Apa saja huruf taukidnya? Yang pertama inna, yang kedua la. Inna azab rabbika la waqi'. Ini paduan yang biasanya diulang-ulang dalam Al-Quran. Inna dengan la. Innal insana lafi khusrin. A innaka la anta Yusuf. Sebetulnya satu huruf taukid juga sudah cukup. Karena yang berfirmannya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tanpa huruf taukid pun kalau Allah yang berfirman sudah cukup. Karena Allah nggak mungkin berkata yang sia-sia. Tapi saat Allah yang berfirman inna azab rabbika la waqi', tentu bagi orang Arab kalimat seperti ini kalimat yang mind blowing, kalimat yang sangat mengagetkan mereka. Sampai dua kali huruf taukidnya ditegaskan. Inna huruf taukid, la huruf taukid. Yang kedua azab. Terjemahan sederhananya azab itu siksa. Betul. Tapi di dalam Al-Quran Allah menggunakan kata azab tanpa huruf alif itu untuk sesuatu yang azbun. Hadza azbun furatun wa hadza milhun ujaj. Azbun itu terjemahan tanpa alif ya. Tanpa alif. Di surat Al-Furqan, surat 25 ayat 53. Wa huwa alladzi marajal bahraini hadza azbun, tanpa alif. Azbun furatun wa hadza milhun ujaj.
Di surat Fatir ayat 12. Wa ma yastawil bahrani hadza 'azbun tanpa alif furatun sa'iqun syarabuhu wa hadza milhun ujaj. Akar katanya azaba. Dalam bahasa Arab azaba itu artinya air yang tawar, air yang tidak berasa, air yang ini namanya ma'un azbin. Dan dialah yang membiarkan dua lautan yang mengalir berdampingan. Hadza azbun furatun, yang satunya tawar lagi segar. Dan yang lain wa hadza milhun ujaj. Milh itu asin, ujaj pahit. Apa artinya azbun? Tawar, seger. Itu arti normalnya. Azbun itu tawar, tidak berasa, tidak berwarna, flat, datar. Itu makna azbun secara bahasa. Kenapa dari tawar kemudian muncul siksa? Azbun tawar, azbun tidak ada rasa, azbun flat. Azbun manis enggak, pahit enggak, flat. Kemudian Allah menggunakan azbun ditambah alif sedikit jadi azab, yang diterjemahkan siksa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, apa rasanya beef cordon bleu? Apa rasanya naon atuh makanan yang enak sekarang? Apa rasanya naon Bu? Ibu resepna naon? Tahu bulat. Steak eta. Apa rasanya steak? Enak? Enak. Pagi steak, siang steak, malam steak, nyemil steak, setiap jam makan steak. Apa rasanya steak? Biasa. Makan pertama steak, wow, luar biasa. Biasanya kalau perempuan makan enak. Enak. Tapi kalau terlalu over, berlebihan, kenikmatannya, rasa nikmatnya jadi turun. Walaupun steaknya nggak berubah, menunya itu juga, chefnya masih tetap sama, tapi karena lagi dan lagi ada apa? Rasa yang berkurang. Akhirnya makan steak jadi betul. Yang tadinya nikmat, yang tadinya itu full of flavor, rasanya itu sangat kental gitu, rasanya sangat kuat, tapi karena sering berlebihan, yang nikmat pun jadi tawar, jadi biasa, jadi kurang menarik. Itu namanya azbun. Jadi kadang-kadang azab itu datang dari sesuatu yang tadinya nikmat, tapi justru jadi hilang rasa. Uang. Kira-kira kalau uang terlalu banyak, mungkin kalau mana ini? Saya tidak tahu kalau konsep diminishing value itu terjadi pada uang atau tidak, tapi sih namanya bakal terjadi begitu ya. Kalau kebutuhan di sini, uang di sini, mungkin uang itu berharga luar biasa. Kebutuhan di sini, uang di sini berharga. Tapi kebutuhan di sini dan uang itu jauh-jauh di atas. Mungkin nilai uang jadi turun, jadi biasa. Tidak relate Pak Ustadznya, meren tidak relate bagi sebagian besar kita. Tapi umumnya kalau semua nikmat itu di atas batas kebutuhan, over, apa bahasa Qur'annya? Israf, melampaui batas, musrifin, yang tadinya nikmat itu jadi tawar, jadi datar, jadi biasa, jadi nggak ada rasa sama sekali. Azbun artinya tawar, azabun jadi siksa. Keluarga, hubungan suami dan istri, dan seterusnya, apapun begitu ya. Semuanya yang tadinya nikmat, tapi kalau sudah melampaui batas, kalau berlebih itu bisa jadi
bisa jadi tawar, bisa jadi datar, bahkan bisa jadi azab. Dan hidup dengan rasa yang tawar, hidup dengan rasa yang datar, itu hidup yang di bawah minus. Karena mungkin mereka nggak merasakan, sudah hilang rasa dengan yang namanya nikmat, padahal sudah diberikan oleh Allah begitu luar biasa. Bapak Ibu mudah-mudahan paham begitunya. Ada orang yang nyari makan susah, tapi ada orang yang dikasih makanan enak, bosan. Kasih makanan, bosan. Bosan. Ada orang yang nabung pengen jalan-jalan ke pantai, misalnya teh, sampai harus sehari tipe pereket bahasa Indonesia-nya begitu ya. Tipe pereket teh naon? Mengencangkan ikat pinggangnya supaya bisa nabung, supaya bisa ngajak keluarga jalan-jalan. Tapi mungkin bagi sebagian yang lain, pantai bosan. Hanya sekedar, itu hotel yang lain, itu hotel yang berbeda. Tapi sebagian kalangan untuk bisa tidur di hotel bintang 7, untuk bisa tidur di hotel bintang 2, bintang 3, bintang 4, itu satu yang wow, mewah luar biasa. Azab dari kata azbun, azab dari kata tawar, flat, datar. Ketika nikmat yang tadinya nikmat yang tadinya itu enak, nikmat yang tadinya itu memikat, menarik dan seterusnya, jadi flat, itulah yang namanya azab. Makanya Allah selalu memberikan batasan dalam makan, dalam minum, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Kenapa jangan berlebihan? Supaya tetap terasa nikmatnya. Supaya bala kecerakan dengan asin, peda dan naon teh. Bala kecerakan dengan telur, dengan itu masih tetap terasa nikmatnya, wala tusrifu dalam makanan. Supaya tetap terasa tidur di kasur yang empuk itu nikmat, wala tusrifu. Bahkan Umar bin Khattab punya tips and trick. Kata Umar bin Khattab, ikhshawshinu fa inna ni'ama la tadum. Ikhshawshinu, berpura-puralah hidup keras. Fa inna ni'ama, karena sesungguhnya nikmat, la tadum, tidak akan pernah abadi di dunia. Jadi walaupun misal yang punya kendaraannya paling canggih, paling mewah begitunya, bisa autopilot, ikhshawshinu, sekali-kali dalam tanda petik turun kasta, sekali-kali pakai kendaraan yang agak bawah. Oh ternyata pakai kendaraan yang itu teh nikmat ya. Oh ternyata punya mobil itu nikmat. Mungkin hari pertama kita punya mobil yang enak, euforianya luar biasa. Tapi seiring dengan waktu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun, biasa. Tawar, flat, datar. Padahal kalau melihat orang lain, batur mah harus naik ojek online, batur mah harus naik angkot dan seterusnya. Kadang salah satu bentuk azab adalah ketika azbun. Salah satu bentuk azab ketika nikmat itu terasa biasa, tawar, datar, flat. Apa yang terjadi kalau nikmat sudah terasa tawar? Yang terjadi rasa syukurnya juga berkurang. Rasa berterima kasih dan mengapresiasinya juga jadi turun, jadi berkurang. Punya anak, itu nikmat. Tanyakan ke saudara-saudara kita yang bertahun-tahun ingin punya anak. Tapi setelah punya anak, sawat gitu loh. Anak 1, anak 2, anak 3, anak 4. Excitementnya, rasa wow faktornya itu sudah hilang. Bahkan sudah biasa. Punya anak biasa, betul punya anak. Dan kalau sudah datar, tawar, biasa, khawatirnya malah berubah jadi azbun, akhirnya jadi azabun. Kalau nikmat sudah terasa tawar, kalau nikmat sudah terasa datar, dari azbun, kesananya khawatir jadi azabun. Dari azbun jadi azabun. Handphone, nikmat tidak? Kudu nama nikmat. Seharusnya teknologi, gadget, internet, kuota, wifi gratis, termasuk wifi dari tetangga,
Harusnya itu juga nikmat. Tapi kadang kalau terlalu sering, terbiasa, flat, datar, tawar. Kata Umar bin Khattab, ikhshawshinu fa inna ni'ama la tadu. Berpura-puralah, berlatihlah hidup agak keras sedikit karena nikmat tidak selamanya akan abadi. Majelis ilmu, nikmat tidak? Duduk di majelis taklim, nikmat tidak? Nikmat. Cuman karena kadang setiap hari, setiap pekan, rutin, biasa weh begitu. Yang lain juga punya majelis ilmu, kita juga hadir di majelis taklim. Tawar rasanya. Bahkan kajian deui ada. Dari azbun akhirnya menjadi azabun. Punya pasangan, nikmat tidak? Yakin. Dari azbun jadi azab. Ini akar kata azab dari bahasa Arab ya, dari kata azbun bahasa Arab. Azbun yang artinya tawar. Inna sesungguhnya azaba siksa. Bisa berupa kehilangan kenikmatan atau memang betul-betul siksaan. Ada orang yang mati-matian mengejar satu kenikmatan dunia. Tapi yang berada di kenikmatan dunia yang berlimpah itu justru malah berusaha untuk meninggalkan. Bajunya compang-camping, pakaiannya, ya orang menganggapnya mungkin ini ternyata dia prioritas perbankan. Misalnya nomor 1. Setorannya pakai kresek begitu. Diisi kreseknya bahkan bisa puluhan miliar, tapi bajunya tidak jika sama sekali. Enggak ya. Padahal kalau mau beli baju dia bisa beli baju yang terbaik. Inna azaba, sesungguhnya siksa Rabbika. Bapak Ibu, kalau diterjemahkan Rabbika Tuhan. Ilah juga diterjemahkan Tuhan. Tapi azab dengan Rabb itu kalau disatukan seperti kontradiksi sekilas. Karena Rabb itu biasanya bicara tentang ngurus, merawat, menjaga, menumbuhkan. Yang konotasinya Rabb itu kasih sayang. Sementara azab konotasinya adalah keras, siksa. Punten, ini sebagai pembanding. Di surat yang lain, di surat Maryam. Saat Nabi Ibrahim alaihissalam berdialog dengan bapaknya. Nabi Ibrahim meminta supaya bapaknya meninggalkan berhala. Ayat ke-45 surat Maryam. Perhatikan kalimat yang dipilih oleh Nabi Ibrahim. Sekilas mungkin ini konotasinya bertentangan. Ya abati inni akhafu an yamassaka azabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapakku, aku khawatir engkau ditimpa azab dari Tuhan yang maha. Kalau azabun minar rahman, asa sekilas begitu ya. Kok azab minar rahman? Kok yang maha pemurah menyiksa? Kok Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang? Azabun, mungkin yang cocok menurut kita, azabun minal muntaqim, azabun minal aziz, azabun minal jabbar, azabun minal malik yang merajai, azabun minal zul jalali wal ikram, azabun minar rahman. Azab itu tentang siksaan keras, tapi ini rahman. Sekilas kontradiktif. Sekilas azabun minar rahman. Sama seperti surat At-Tur. Inna azaba rabbika. Azab Rabbmu, azab Tuhan yang menjagamu, merawatmu, menumbuhkanmu, memberi rizki kepadamu. Rasanya sering kita bahas tentang perbedaan antara ilah dan Rabb begitu ya. Rabb itu tentang memberi. Kalau ilah tentang meminta untuk disembah.
meminta untuk ditaati. Itu namanya ilah. Jadi Allah ngasih, wajar kalau setelah itu Allah nyuruh. Betul? Kita misalnya, kita ngasih, wajar kalau setelah itu tolong dong, ini saya kasih. Betul? Ini ilustrasi saja. Rabb itu urusannya ngasih. Ilah itu urusannya nyuruh. Kalau ada orang yang pengennya dikasih tapi nggak mau disuruh, ibu misalnya punya pegawai. Ini bulanannya, ini bonusnya, ini buat orang tua, ini buat anak. Puntenlah pangnuturkeun panto hoream ali. Kali kumahakeun juga kieu. Di SP7 langsung tanpa paklaring dan seterusnya. Ada yang semua makhluk itu dikasih oleh Allah. Semua manusia itu dikasih. Kemudian Allah nyuruh, sembahlah saya, alimah. Terus siapa yang mau disembah? Saya pengen nyembah hawa nafsu saya pengen nyembah akal saya pengen nyembah setan saja. Ari ngasih, ya Allah yang ngasih. Pengen dikasih dari Allah, tapi nggak pengen disuruh oleh Allah. Inilah orang-orang yang disebut menduakan Allah. Menduakan Allah. Urusan ngasihnya pengen dari Allah, urusan disuruhnya tidak mau disuruh oleh Allah. Inna azaba rabbi, sesungguhnya siksa Rabbmu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau Allah menyiksa, kalau Allah menghukum, pasti bukan karena Allah itu ingin berbuat jahat. Karena Allah memilih azaba Rabb. Kalau ada hukuman yang turun, kalau ada siksaan yang turun, itu pasti karena perbuatan manusia dan dibalas perbuatannya itu dengan setimpal. Ibarat begini. Nah, makan yang cukup ya. Sikat gigi. Nggak mau sikat gigi, nanti sakit gigi. Nggak mau gigi kok gigi adek kok sikat gigi. Nanti kalau enggak giginya bolong, nanti sakit. Nanti kalau nggak sikat giginya bolong, sakitan, teriak-teriak, jangan salahin bapak ya, jangan salahin mamah ya, terserah. Dan ternyata betul sakit. Jadi siapa yang zalim? Dia, karena dia nggak mau sikat gigi. Inna azaba rabbika lawaqi'. BMKG. Pernah kita bikin ilustrasi ini? BMKG bikin pengumuman, tapi ada orang yang sudahlah, jangan teriak-teriak tentang bencana segala macam. Saya nggak mau dengar berita yang negatif, kasih berita yang positif. Karena dia menolak, karena dia mendustakan, akhirnya dia nggak siap-siap, akhirnya dia kena kecelakaan. Siapa yang salah? Dia sendiri. Padahal sebelumnya sudah dikasih tahu, hati-hati ada siksa, hati-hati bakal ada bencana, hati-hati bakal ada angin topan, hati-hati bakal ada badai. Fawailu yawma izil lil mukazzibin. Celakalah hari ini yang mendustakan. Inna azab rabbika. Jadi azab dengan Rabb ini untuk menunjukkan bahwa kalau Allah menurunkan siksa bukan karena Allah ingin berbuat jahat kepada mereka, justru karena Allah sudah mengurus mereka, justru karena Allah sudah ngasih tahu kepada mereka. Sama seperti surat Maryam, Pak, kalau nanti Allah menyiksa, kalau nanti turun azab, Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang, Allah itu Maha Baik, bukan karena Allah mau menyiksa hambanya, bukan karena Allah jahat kepada hamba, tapi pasti karena kitanya yang berbuat zalim kepada diri kita sendiri. Inni akhafu ayyamassaka azabun minar rahman. Seorang ibu yang penyayang, kemudian anaknya mengalami keburukan, jangan lagi anak itu menyalahkan orang tuanya. Ini konsep azaba rabbi. Yang ketiga, yang kita tadaburi, inna azaba rabbika, Rabbmu, mu-nya kembali ke siapa? Sesungguhnya azab Tuhanmu, azab Rabbmu, mu-nya kembali ke siapa Bapak Ibu? Mu-nya kembali ke siapa? Saat ayat ini turun,
Mu-nya itu kembali ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya azab Rabbmu wahai Nabi benar-benar akan turun. Karena ayat ini turunnya di Mekah. Karena ayat ini termasuk surat Makkiyah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi, Tuhanmu selalu menjagamu, Tuhanmu selalu mengurusmu, Tuhanmu selalu merawatmu, nanti itu yang mendustakanmu, nanti yang menjelek-jelekanmu, yang selalu menuduh engkau ini pendusta, pembohong, gila, sihir dan seterusnya, biar kami yang mengurus, biar saya yang mengurusnya, kata Allah. Tuhanmu wahai Muhammad yang akan berhadapan dengan mereka langsung. Tugasmu cukup menyampaikan, tugasmu cukup mengajak mereka. Urusan siksa urusan saya. Urusan siksa bukan urusan engkau. Inna azaba rabbika lawaqi'. Setelah ayat ini turun, justru attitude-nya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam khawatir kepada mereka, khawatir kepada orang-orang Quraisy, khawatir kepada orang-orang musyrik Mekah. Aduh, jangan sampai azab turun kepada mereka. Ayo, kadir. Inna azab rabbika lawaqi'. Jadi attitude-nya Rasulullah setelah ayat ini turun bukan begini. Mana yang disiksa dah? Ini dia disiksa ke aku Allah. Justru attitude yang muncul adalah belas kasihan Rasul, kekhawatiran Rasul supaya mereka jangan sampai termasuk orang-orang yang azab rabbika lawaqi'. Meskipun pada akhirnya orang-orang Mekah, banyak orang Mekah yang kemudian tetap mukazzibun, ya, tetap mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Inna azaba, inna huruf taukid, penegasan dari Allah. Padahal Allah yang berfirman, azaba tadi kadang siksaan itu berupa nikmat yang jadi flat, nikmat yang jadi datar. Apa kalau bahasa kita sekarang? Kebosanan. Bapak Ibu, punten. Ini tadi lupa untuk disinggungnya. Hiburan itu nikmat tidak? Nikmat. Entertainment itu nikmat. Sangat nikmat. Tapi kalau berlebihan, bisa jadi siksa. Bisa jadi siksa. Jadi dari hiburan ini ke hiburan yang lebih besar, kehidupan yang lebih besar, sehingga dikasih hiburan yang dosisnya kecil, sudah bosan. Inna azab rabbika lawaq. Dan kalau orang dosisnya sudah tinggi, kemudian dicabut ini, dia akan merasa tersiksa ketika dikasih dosis hiburan yang kecil. Merasa tersiksa, padahal nun jauh di sana untuk mendapatkan hiburan seperti itu, mereka merasa bahagia luar biasa. Rabbika, kalau Allah menurunkan siksa bukan karena Allah ingin jahat, ya, tapi justru karena manusianya yang terlalu berlebihan dalam menggunakan nikmat seperti tadi, atau karena manusianya yang zalim kepada diri mereka sendiri. Lawaqi'. Terjemahan bahasa Indonesianya pasti terjadi. La itu artinya pasti, waqi' terjadi. Tapi makna secara bahasanya waqi'un digunakan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 171. Waqa'a yaqa'u, itu kalau ada benda berat mau jatuh ke bawah, itu namanya waqa'a. Wa idh nataqnal jabala fawqahum ka'annahu dhullah wa dhannu annahu waqi'um bihim. Dan ingatlah ketika kami mengangkat bukit ke atas mereka, seakan bukit itu naungan awan. Wa dhannu, dan mereka yakin, annahu, bahwa bukit itu waqi'un bihim, bukit itu akan jatuh menimpa mereka. Jadi waqa'a yaqa'u bukan terjadi makna aslinya, bukan sekedar terjadi. Waqa'a yaqa'u itu artinya benda berat yang jatuh menimpa kita dan kita nggak bisa nolak, nggak bisa memindahkan, nggak bisa ngangkat, nggak bisa mindahin.
Sebagaimana Bukit Tursina saat diangkat oleh Allah kemudian disimpan di atas kepala Bani Israel untuk bersumpah. Kalau kita kan sumpah di atasnya pakai Quran. Nah, kalau Bani Israel sumpah di atasnya pakai bukit langsung. Mana yang lebih dahsyat? Quran. Karena kalau Quran turun ke bukit, bukitnya juga hancur. Cuman karena manusia cenderung lebih mudah paham dengan yang sifatnya material, gitunya. Quran hungkul di atasnya. Jadi siksaan yang akan turun, siksaan yang akan terjadi itu seolah seperti yang benda berat yang ada di atas, yang sedang jatuh menuju ke bumi, itu namanya inna azab rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Kalau ada benda berat yang jatuh menimpamu seperti gunung yang mau jatuh ke bawah, malahu min dafi', tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa menghindarkannya. Dafa'a yadfa'u itu artinya mendorong. Dafa'a yadfa'u biasanya digunakan oleh orang yang memutar arus air. Jadi kalau ada arus ke sini kemudian kita pindahkan ke kanan, itu namanya dafa'a yadfa'u. Kalau misalnya mau bikin arus, tinggal diputar, terus dibalikan lagi. Sehingga ngecek cai, begitu ya. Tadinya ke kanan, airnya muter ke kanan. Sekarang kita pengen putar airnya ke kiri, maka tinggal putar ke kiri. Itu namanya dafa'a yadfa'u. Ma lahu min dafi'. Kalau ada benda berat yang kemudian akan menimpamu, maka tidak ada yang bisa mengalihkannya ke arah yang lain. Tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada yang bisa mencegahnya. Ma lahu min dafi'. Pertanyaannya, benda berat apa yang akan jatuh menimpa dan tidak ada yang bisa menolaknya? Kata Allah, yauma tamurus sama'u mawra. Benda berat yang akan jatuh itu datangnya dari langit. Dan ayat seperti ini di dalam Al-Quran berserakan. Idza sama'un fatarat wa idzal kawakibun tasarat. Surat apa itu? Al-Infitar. Idza sama'un fatarat, apabila langit terbelah, wa idzal kawakibun tasarat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Ini makna waqi'. Waqi' benda berat, besar, nggak ada manusia yang bisa membelahnya, nggak ada manusia yang bisa memecahnya jadi kecil-kecil. Walaupun misalnya ditembak pakai senjata nuklir, komet mau jatuh ke bumi, kemudian ditembak dari bumi pakai senjata nuklir, sebesar-besarnya senjata nuklir nggak akan bisa mencegah komet yang jatuh tadi. Ma lahu min dafi'. Idza sama'u fatarat wa idzal kawakibun tatharat, dan apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Dalam bahasa Arab, maura, yauma tamurus sama'u maura, yauma pada hari, tamuru, dalam bahasa Arab tamuru biasa digunakan untuk bunyi ombak yang datang dan pergi. Maurun itu kalau kita mendengar bunyi ombak, itu namanya maurun. Datang ombaknya kemudian pergi, datang lagi ombaknya kemudian pergi, itu namanya maurun. Bapak Ibu punten, gempa bumi itu istilah yang biasa. Tapi kalau gempa langit itu luar biasa. Tamurus sama umaura itu gempa langit. Gempa langit sampai semua bintang-bintang berserakan, sampai semua planet-planet berjatuhan, sampai semua galaksi bertabrakan. Kemudian jatuh menimpa bumi. Kalau bumi yang bergoncang sering. Kalau download aplikasi info BMKG, banyak notifikasi gempa di Sulawesi, gempa di Kalimantan, gempa di sini, gempa di sini. Itu gempa bumi. Tapi kalau gempa langit, sampai detik ini langit masih tetap dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan jadi sumber tantangan. Ada surat Al-Mulk, luar biasa. Kalau ingin melihat kerajaan Allah, jangan lihat bumi. Kalau ingin melihat kerajaan Allah, lihat langit.
Ini namanya surat Al-Mulk, surat kerajaan. Kalau ingin melihat kerajaan Allah, lihat ayatnya di ayat ketiga. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal maut wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah sang raja itu yang bisa menghidupkan dan yang bisa mematikan. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Punten, Bu, Pak. Biasanya kalau Allah cerita langit, setelah itu Allah cerita bumi. Betul? Kalau Allah cerita langit, cerita bumi. Allah menciptakan langit dan bumi biasanya. Tapi ketika Allah cerita tentang kerajaannya, manusia itu diajak kalau ingin tahu mulk, namanya surat kerajaan, surat Al-Mulk. Kalau ingin tahu kerajaan Allah, lihatlah sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yang qalib ilaikal basaru khasi'aw wa huwa hasir. Kalau kerajaan bumi kan banyak bolongnya. Kalau kerajaan bumi kan banyak macam-macamnya. Kita pernah cerita perjalanan Isra Mi'raj. Waktu Jibril dan Rasulullah Mi'raj. Waktu Jibril dan Rasulullah naik ke langit 1, langit 2 sampai langit 7. Ini sebagai gambaran bagaimana kerajaan langit itu begitu tertib, SOP-nya jalan luar biasa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma urija bina fastaftaha Jibril." Kemudian kami Mi'raj dan Jibril minta pintu langit pertama dibuka. Jibril, tolong diperhatikan, Jibril minta pintu langit dibuka. Punten, kalau di kerajaan bumi, kira-kira ada nggak komandan mau masuk ke kesatriaan, minta dibukain dulu gerbangnya? Kalau kerajaan bumi, lapor komandan mau datang, tolong gerbang dibuka, gerbang depan sampai gerbang belakang supaya komandan bisa lewat. Lapor komandan mau lewat, tolong lampu semuanya dihijaukan, semua mobil tolong dicegat supaya iring-iringan rombongan ini bisa lewat dengan aman. Itu kerajaan bumi. Kerajaan langit selevel Jibril sekalipun, di pintu langit itu ditanya, "Man? Siapa?" Kira-kira malaikat penjaga pintu langit pertama kenal nggak dengan Jibril? Komandan, masa nggak kenal? Kalaupun tidak kenal, saat dijawab, "Man? Siapa?" Kata Jibril, "Jibril." Ditanya lagi oleh malaikat penjaga pintu langit pertama, "Waman ma'aka?" Dan siapa yang bersama denganmu? Bapak Ibu bayangkan, jenderal mau masuk mabes, di mobilnya ada tamu, pas di pintu masih ditutup. Siapa itu? Jenderal. Siapa yang di mobil bersama jenderal? Di dunia itu nggak akan terjadi. Di dunia itu nggak akan ditanya. Pokoknya asal bareng dengan komandan, asal bareng dengan jenderal, asal bareng semobil, masuk langsung. Waman ma'aka? Siapa yang bersama dengan kau? Kata Jibril, Muhammad. Kata malaikat penjaga pintu langit pertama, "Awa bu'itsa ilai?" Apakah dia diutus? Maksudnya kalau bahasa kita begini, siapa? Saya jenderal. Pak jenderal dengan siapa datang ke sini? Ini kawan saya. Mohon maaf, ada keperluan apa kawan Pak jenderal masuk ke kesatriaan ke mabes? Nggak akan. Kerajaan bumi nggak akan ditanya seperti itu. Tapi SOP tetap SOP, malaikat tetap menjalankan tugasnya, meskipun yang datang Jibril membawa tamu bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap ditanya, "Awa bu'itsa ilai?" Nah, dia adalah utusan. Maka dibukalah pintu langit yang pertama. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di setiap langit mau masuk ke langit kedua, fastaftaha Jibril. Minta dibukakan langit kedua. Kalau di dunia, menjaga langit 2, langit 3, langit 4, langit 5, langit 6, langit 7, siap-siap bukakan semua pintu gerbang karena komandan Jibril mau lewat bersama dengan tamunya. Terima kasih. Masuk. Ini yang Allah firmankan, "Tsummarji'il basara karratain
yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasib. Mencari ingin melihat pertunjukan kerajaan Allah, baiknya jangan lihat di bumi, tapi lihat ke langit. Ya, sana langit-langit ya. Lihat ke atas bagaimana mulknya Allah, bagaimana kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu hanya akan terjadi sampai yauma tamurus sama'u mawra. Akan datang hari di mana langit yang tadinya stabil, di mana langit yang tadinya itu berjalan SOP-nya, di mana langit yang begitu luar biasa shaking, tamur, bergerak dan tidak teratur. Orang Arab kalau menggunakan istilah maur, pertama untuk ombak, bunyi ombak. Yang kedua, maur itu kalau unta bergerak tidak terkendali sampai nabrak orang, nabrak dinding, nabrak tanaman, itu namanya maur. Yauma hari, tamurus sama umauro, hari ketika langit benar-benar tergoncang. Jadi azab rabbik, peristiwa yang menggemparkan, peristiwa hari kiamat bukan cuma bikin manusia panik, tapi termasuk penghuni langit juga panik. Sampai Rasulullah cerita, para malaikat ketika langit bergoncang, mereka kemudian mengatakan, Subhanaka Rabbi, ma'abadnaka haqqa ibadatik. Maha suci Engkau ya Allah, kami belum beribadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Padahal sejak awal diciptakan sampai kiamat terjadi, kerjanya ibadah. Ada yang sujud-sujud terus, ada yang zikir-zikir terus, ada yang tasbih-tasbih terus, ada yang ruku-ruku terus. Tapi setelah terjadi kiamat dan langit bergoncang, Subhanak ma'abadnaka haqqa ibadatik, subhanak ma'abadnaka haqqa ibadatik. Jadi ini bukan peristiwa biasa, bukan sekedar gempa bumi, tapi juga gempa langit. Kalau lampu di atas yang ngegantung kemudian ada banyaknya, namanya apa? Chandelier, katalah pokoknya ya. Kemudian gempa, kocak, berjatuhan ke bawah. Kurang lebih gambarannya seperti itu. Wa idzal kawakibun tasara, planet jatuh ke bumi. Malahu min dafi. Malahu min dafi, tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya, tidak ada seorang pun yang bisa menolaknya. Yauma tamurus samaa'u mawra wa tasirul jibalu sayra, dan gunung betul-betul berjalan. Tasiru sayra. Bapak Ibu familiar dengan kalimat sirah? Apa itu sirah? Sirah nabawiyah, perjalanan kenabian. Sayyarah. Apa sayyarah? Mobil yang membawa kita berjalan. Isra, diperjalankan. Jadi itu satu rumpun, satu akar kata, sin ya roh. Sirah, sayyarah, isra, apalagi tasiru. Wa tasirul jibalu sayra, dan gunung benar-benar berjalan. Berjalannya gunung karena Allah membuat permukaan bumi itu menjadi datar, menjadi rata. Membuat laut itu jadi datar. Mengubah bentuk bumi yang tadinya berlekuk-lekuk, ada ke atas, ada ke bawah. Semuanya ditarik oleh Allah, di stretching. Semuanya ditarik oleh Allah sehingga permukaan bumi itu jadi rata. Dan padang mahsyar itu bumi yang diratakan oleh Allah. Padang mahsyar itu tempat kita hari ini. Padang mahsyar itu planet bumi ini. Tapi buminya diubah oleh Allah dengan bentuk yang lain. Ini yang Allah firmankan di surat Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Hari ketika bumi diganti oleh Allah dengan bumi yang lain. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Surat Ibrahim ayat 48. Fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulah, innallaha azizun dzuntiqam. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawati
wa barazu lillahil wahidil qahhar. Karena itu jangan sekali-kali kalian mengira Allah akan menyalahi janjinya kepada Rasul. Allah Maha Perkasa dan memiliki pembalasan, yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit. Mereka semua di padang mahsyar berkumpul menghadap kepada Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Jadi di mana padang mahsyar? Di sini. Tercipta dari tanah ini, tinggal di atas tanah ini, mati dikubur di tanah ini, dan dibangkitkan di tanah ini, dikumpulkan juga di tanah ini. Fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Surat apa itu? Di muka bumi kalian hidup, di muka bumi kalian tinggal, dan di muka bumi juga kalian akan dihidupkan kembali. Jadi dari mana kemana kita mencari padang mahsyar? Tidak usah jauh-jauh. Di tanah kita injak, ya, di tanah tempat kita dimakamkan, disinilah padang mahsyar kita. Disinilah tempat kita akan dikumpulkan. Kata Allah ke Nabi Adam begini, qala bitu ba'dukum li ba'din adu walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi qala fiha tahyawun wa fiha tamutun wa minha tukhrajun. Di bumi itu kamu hidup, dan di bumi itu kamu mati, dan dari bumi itu pula kamu akan dibangkitkan. Hingga di antara penjelasan ulama tafsir, di mana kita dimakamkan, disitulah sebetulnya tanah kita diciptakan dulu. Karena di situ. Jadi kalau ibu ternyata dimakamkannya di tanah abang, mungkin dulunya tercipta dari tanah sengketa. Gak ada sengketa zaman dulu. Di bumi itu kamu hidup, di bumi itu kamu mati, dan di bumi itu kamu akan dibangkitkan. Ada orang dikuburnya di mana misalnya? Di tanah suci. Ya, walaupun tinggalnya di sini, dulunya tercipta dari tanah tersebut. Dimakamkannya juga di sana, dan dibangkitkannya juga dari situ. Jadi tanah tempat dia melebur, tanah saat dia dimakan oleh cacing dan seterusnya, dari tanah itu juga Allah akan membangkitkan orang tersebut. Fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Karena Nabi Adam diciptakan oleh Allah itu dari semua unsur tanah yang ada di muka bumi. Dan tanah juga macam-macam. Ada yang macam-macamnya, ada yang merah, ada yang kering, ada yang keras, ada tanah suci, ada tanah kusir. Tanah apa? Baik. Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Dari tanah yang sama kita akan dihidupkan, dari tanah yang sama kita akan dikuburkan, dan di tanah yang sama kita dibangkitkan. Yauma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Pada hari saat azab itu akan turun, tidak ada yang bisa menolaknya. Pada hari itu langit akan bergoncang, gempa langit, dan pada saat itu di muka bumi, satu di langit, dua di gunung. Bagi bangsa Arab, langit dan gunung itu sumber keindahan. Kalau mereka mau apa bahasa kita ini ya, meromantisasi suasana, mau bikin suasana romantis, mau bilang suasana itu lagi indah dan syahdu, biasanya orang Arab bikin syairnya itu dua, cerita tentang langit dan cerita tentang gunung. Karena padang pasir ya. Kalau kita akan cerita tentang sungai yang mengalir begitu indah, cerita tentang kebun-kebun dan seterusnya. Tapi untuk orang padang pasir, untuk orang Arab saat itu, yang indah-indah itu langit dan gunung. Dan dua keindahan yang mereka banggakan selama ini hancur. Yauma tamurus sama'u mawra wa tasirul jibalu sayra. Punten, ayat ini turunnya di mana? Di Madinah atau di Mekah? Di Mekah. Kalau di Madinah mungkin
Ceritanya pohon korma begitu ya. Di Mekah enggak. Ini karena batu, langit, pasir. Jadi Allah menyebutnya tamurus sama umaura wa tasirul jibalu sayra. Fawailun yawma idzil lil mukadzibin. Fawailun, maka celakalah. Punten, ini fi'il atau isim? Wailun isim atau fi'il? Kata kerja atau kata benda? Kata kenda. Kata berja. Benda atau kerja? Isim atau fi'il? Di antara tanda isim itu kalau di belakangnya ada tanwin. Wailun. Karena kata kerja nggak ada tanwin. Kata kerja itu nggak pernah pakai tanwin. Masjidun, kitabun, itu kata benda pasti. Qalamun, itu kata benda. Apa sifat kata benda? Tetap, permanen, tidak berubah. Allah menggunakan kata benda yang sifatnya permanen, yang artinya kecelakaan. Apa maknanya? Permanen, kecelakaan bagi mereka yang mendustakan. Wailun. Memang kalau diterjemahkan makna permanennya itu nggak ke-capture gitu ya. Makna bahwa ini tuh isim yang artinya nggak akan berubah-ubah seiring dengan waktu, itu nggak muncul. Tapi saat Allah menggunakan wailun buat bangsa Arab, buat orang yang paham bahasa Arab, dia akan mengatakan ngeri. Nggak akan ada perubahan bagi orang yang mendustakan. Mereka akan selamanya berada dalam wailun, kecelakaan. Baik kecelakaan di dunia atau kecelakaan nanti di akhirat. Di beberapa tafsir, ulama tafsir menyebut wailun itu adalah lembah yang bahkan neraka pun takut dengan lembah tersebut. Ada lembah yang paling mengerikan di neraka, namanya lembah Wail. Lembah Wail, lembah yang neraka saja takut dengan lembah tersebut. Kalau ada penjara yang paling keras siksaannya, dan orang penjara saja takut kalau mau masuk ke sana, itu namanya wail. Fawailun. Tapi secara bahasa wailun itu artinya kecelakaan yang besar. Orang Arab kalau misalnya lagi ngobrol, wailul lak, celaka engkau hari-harimu. Saya berharap engkau akan mengalami kecelakaan, kerugian, kebangkrutan selamanya. Itu namanya wailun. Fawailu yauma idzin, maka celakalah pada hari itu. Hari apa? Apa yang dimaksud dengan hari itu, Bapak Ibu? Hari ketika langit bergoncang, hari ketika gunung bergerak. Pada hari itu pasti akan celaka. Kalau di dunia mungkin sosok seperti Abu Jahal hidup dalam kekuasaan, hidup dengan kekayaan, hidup dengan penghormatan dari lingkungan sekitarnya, mungkin nggak kelihatan seperti yang celaka. Tapi pada hari itu fawailu yauma idzin lil mukadzibin. Isim atau fi'il? Fisim. Isim. Mukadzibin fi'il atau isim? Isim. Ini isim. Kalau ada mu di depannya itu biasanya isim. Kalau ya, ta, na itu fi'il. Yukadzibun itu fi'il. Tukadzibun itu fi'il. Nukadzibu itu fi'il. Tapi kalau mukadzibun, mukadzibin, kalau mu itu isim. Yu'minun itu fi'il. Tu'minun itu fi'il. Nu'minu itu fi'il. Tapi kalau mu'minun itu isim. Takfurun fi'il. Nanti ta'kulun, tashrabun, yashrabun itu fi'il.
Ta, ya, itu fi'il. Tapi kalau mim, itu fi'il. Muslimun, munafiqun, mujahidun, muqarrabun, muttaqun, munafiqun, munafikin, muslimin, mujahidin, dan seterusnya. Fawailun, maka kecelakaan yang permanenlah. Yauma idzin, kecelakaan yang besar dan permanenlah. Yauma idzin, pada hari itu, lil mukadzibin, bagi orang-orang yang ini bukan orang-orang yang mendustakan. Orang-orang yang permanen dalam mendustakannya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mukadzib itu maknanya ada 3. Mukadzib maknanya ada 3. Yang pertama, orang yang menyebut dia bohong. Mukadzib itu menyebut Muhammad pembohong, dan dia mengumumkan kepada orang lain Muhammad memang pembohong. Jadi mukadzib itu dimensinya ada, dia bilang ke Rasulullah bahwa Rasulullah pembohong. Dimensi yang kedua, dia mengumumkan ke banyak orang, Muhammad itu pembohong. Itu mukadzib yang pertama. Mukadzib yang pertama adalah orang yang menyebut Rasulullah pembohong, dan dia menyebarkan kemana-mana bahwa Rasulullah adalah seorang pembohong. Mukadzib yang kedua, orang yang menyebut Rasulullah pembohong, tapi dia tidak aktif menyebarkan ke masyarakat, memposting bahwa Muhammad pembohong, bukan tipe influencer. Tapi dia nggak yakin dengan Rasulullah, dia mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya nggak percaya dengan engkau wahai Muhammad. Itu namanya mukadzib juga, walaupun mungkin dia nggak aktif mengumumkan ke orang lain. Yang ketiga, ini mukadzib yang maghdubi alaihim. Sebetulnya dia percaya Rasulullah itu benar, tapi dia keluar ke yang lain bahwa Muhammad adalah pembohong. Tiga-tiganya sama-sama mukadzibin. Tipe yang ketiga ini contohnya adalah ahli kitab. Tipe yang ketiga, mukadzib yang ketiga ini orang yang tahu Rasulullah adalah Rasul, tahu berita yang disampaikan adalah wahyu, percaya bahwa hari kiamat itu nyata. Tapi kemudian dia bilang ke orang lain, jangan percaya Muhammad, pendusta. Jangan percaya Muhammad. Tapi dalam hati dia percaya, ini benar. Itu juga sama mukadzib. Kalau yang kedua, dia tidak aktif menyebarkan, tapi dia bilang, mukadzib juga sama. Nah, tipe yang pertama ini yang secara jumlah sedikit, tapi mereka paling berisik. Influencer yang berisik menyebarkan berita bohong tentang Rasulullah, dia pembohong, dia pembohong, dia pembohong. Punten, mayoritas masyarakat Mekah itu tipe 2. Mayoritas masyarakat Mekah itu orang yang termakan oleh berita dan menyebut, ya Muhammad bohong. Tapi mereka, ayat berikutnya, alladzina hum fi khawdin yal'abun, yaitu orang-orang yang bermain-main dalam kebatilan. Ini panjang pembahasannya. Bapak Ibu Allah muliakan. Intinya mukadzib ada 3 tadi, gitu ya. Punten. Siapa yang kita kenal nama orang-orang musyrik yang jadi musuh Rasulullah? Abu Jahal, Sahadi, Abu Lahab, siapa lagi? Abu Janda. Abu Janda bukan zaman Rasulullah. Abu Jahal, Abu Lahab, Umayyah, siapa lagi? Punten, penduduk Mekah ada berapa orang sih? Kok yang kita kenal cuma 3 orang ini? Ini yang paling berisik. Ini yang postingannya paling banyak di-retweet, di-repost, di-forward kemana-mana. Ini yang jadi influencernya. Yang dia nggak percaya Muhammad, mendustakan Rasul dan memviralkan Rasul seorang pendusta.
Mayoritas penduduk Mekah itu nomor 2. Tapi golongan nomor 3 itu munculnya nanti di Madinah. Fawailu yauma idzil lil mukadzibin. Ya, Muhammad betul sebagai nabi. Muhammad betul cerita tentang hari kiamat. Terus gimana? Bikin postingan, ikuti ajakan Muhammad? Enggak. Sebarkan ke semua orang Muhammad pendusta. Itu juga mukadzibin. Bapak Ibu yang Allah muliakan, baik mukazib yang pertama atau mukazib yang kedua atau mukazib yang ketiga, semuanya sama-sama wahyu, semua sama-sama celaka. Tapi kan dalam hati Allah kan tahu isi hati saya. Walaupun isi hatinya percaya Rasulullah adalah nabi, wahyu itu benar, hari kiamat itu nyata, tapi kalau mulut membuat orang tersesat, mulut membuat orang akhirnya terhalang dari kebenaran, judulnya sama-sama mukazib. Tapi kan Allah melihat isi hati manusia. Betul, Allah melihat hati dan Allah juga melihat perbuatan. Allah melihat hati kita dan Allah melihat perbuatan. Terus kenapa nggak mau terbuka terang-terangan mengakui kebenaran? Apa bedanya dengan Fir'aun? Apa yang membuat Fir'aun baru mengakui kebenaran saat tenggelam? Saat Fir'aun tenggelam, isi hatinya keluar semua. Amantu billadzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin, di surat Yunus ayat 90. Kata Fir'aun saat tenggelam, saya beriman. Hatta idza adrakahul gharq qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil wa ana minal muslimin. Kata Fir'aun di detik-detik terakhir hidupnya, ana minal muslimin. Berkelebekan teriak karena hampir tenggelam. Ana minal muslimin. La ilaha illalladzi amanat bihi Banu Israil. Tidak ada yang berhak disembah. Dia mengaku kalau dia bukan Tuhan. Waktu hidup, ana rabbukumul a'la, ma 'alimtu lakum min ilahin khairi. Saya Tuhan kalian yang paling tinggi. Saya tidak kenal ada ilah selain saya. Tapi kalau sudah tenggelam, kerajaannya sudah hilang, pasukannya sudah bubar, aku beriman kepada Tuhan yang disembah oleh Bani Israil. Aku muslim, aku muslim, aku muslim. Itu kan hatinya mengakui, tapi mulutnya mendustakan. Kemana-mana bilang nggak mau. Musa itu pendusta, Musa itu tukang sihir, Musa itu pembohong. Tapi dalam hati masih tersimpan ada keyakinan bahwa dia bukan Tuhan. Apa yang disampaikan oleh Musa itu benar. Ini suara hatinya tertutup oleh kekuasaannya, suara hatinya terbungkus oleh kerajaannya, suara hatinya terselimuti oleh gengsinya. Saat semua ini sudah tenggelam, semua ini sudah hilang, muncul suaranya keluar. Amantu wa ana minal muslimin. Iman, Islam. Saya iman, saya muslim. Saya iman, saya muslim. Makasih. Jatuhnya sama-sama. Makasih. Maka Allah di ayat 91 nanya, karek ayu nama, apakah baru sekarang? Wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Kamari kamana wae atuh ujang. Kamari kamana wae juragan. Kamari maksiat terus-terusan. Nah, muncul pertanyaan begini. Bagaimana mendiagnosa, mendeteksi mukazib tipe 2 dan tipe 3 ini? Kenapa mereka yang tidak berisik, tapi mereka terseret arus? Atau mereka tahu kebenaran, tapi mereka nggak mau mengakui kebenaran? Ini yang akan kita bahas di bulan depan, insya Allah. Ternyata Allah memberikan diagnosanya. Penyebabnya adalah fawailu yawma idzil lil mukadzibin alladzina hum fi khawdin yal'abun. Penyebab mendustakan itu yal'abuna fi khawdin, hidup tanpa tujuan, sehari-harinya hanya bermain-main saja. Tenggelam, khawdin tenggelam, yal'abun main-main. Dan ini erat kaitannya dengan tadi azabun.
azabun. Berlebihan dalam entertainmentnya, berlebihan dalam menikmati kehidupan di dunianya tanpa batas, melewati batas, sehingga kehilangan kenikmatan di dunia, kehilangan rasa di dunia, dan mereka makin tenggelam dihisap pasir hisap duniawi. Makin lama mereka nggak bisa lepas. Alladzina hum fi khawdin yal'abun. Ini saja mungkin kajian kita hari ini. 3 berayat tadi kan? 7, 8, 9, 10, 11. 5 ayat surat At-Tur. Mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat insyaallah. Sebelum ditutup, barangkali ada yang mau ditanyakan. Angkat berikan saya. Kita nggak pernah tahu di tanah tempat dikubur, mungkin di bawahnya dulu ada orang-orang yang sama dikubur di situ juga. Tapi kan tiap kedalaman tanah beda-beda. Apa namanya? Saya tidak tahu namanya apanya. Sedimen, bebatuan, batuan sedimen, ada batuan naon begitu ya. Sehingga beda kedalaman, beda jenis tanahnya, beda kesuburan tanahnya, beda juga tipe tanahnya, pemanfaatannya juga beda-beda. Kalau memang pakai kaidah yang sama seperti tadi, mungkin dikuburnya di sini, tapi mungkin kedalamannya berbeda, dan sekembar-kembarnya orang. Pasti Allah akan memberikan sedikit perbedaan. Salah satunya adalah ujung jari. Apa kita nyebutnya sekarang? Sidik jari. Ini ada ayat yang menarik. Allah menyebutnya banan. Ya. Banan itu artinya sidik jari. Surat Al-Qiyamah ayat keempat. Kenapa ayat ini? Kenapa ujung jari sampai dimention oleh Allah? Ayahsabul insanu allan najma'a 'idhamah bala qadirina 'ala an nusawwiya banana. Apakah manusia mengira kami tidak bisa mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Enggak begitu. Kami sanggup menyusun kembali. Banan itu ujung jari. Kalau jari bahasa Arabnya usbu', alif shad ba ain, pakai shad. Kalau pakai sin usbu' itu pekan. Kenapa Allah menyinggung ujung jari? Saat Allah kembali menciptakan manusia, ujung jarinya juga kami akan ciptakan sama. Jadi sekembar-kembarnya orang, walaupun sama dari perut ibu yang sama, begitunya. Ini tanahnya sama, perutnya sama, benihnya sama, satu dari bapak yang sama. Tapi ketika dipisahkan oleh Allah dengan ujung jari yang berbeda, bahkan mungkin irisnya berbeda. Wallahu a'lam bishawab. Boleh jadi walaupun sama di tanah itu Allah menciptakan, tapi tidak 100% eta-eta keneh, begitu ya. Memang kadang ada kemiripan foto si fulan tahun 1800 dengan si fulan sekarang tahun 2020. Nah, asa mirip bentuk wajahnya. Nah, asa mirip. Tapi kita punya keyakinan walaupun sekilas sama, walaupun sekilas penampakannya tidak jauh berbeda, tapi kalau ditelisik lebih dalam pasti ada perbedaan. Sama seperti tanahnya juga seperti itu. Tanah, betul. Di tempat kita dikuburkan, dari situlah kita akan dibangkitkan. Makanya yang dulu banyak yang ingin dimakamkan di Madinah, ingin dimakamkan di Baqi', karena itu termasuk pemakaman pertama yang akan dibangkitkan oleh Allah nanti di hari kiamat. Jadi fiha tahyauna, fiha tamutuna, wa minha tukhrajun. Di mana dimakamkannya? Di Tasik. Dibangkitkannya ya di dinya keneh. Walaupun akhir kiamat sudah ada, tidak ada lagi nama kota Tasik sebenarnya, sudah beda. Tapi di situ, di tanah itu persis.
Cuman yang tahu pasti Allah, karena kita juga nggak bisa, dan kita juga dibangkitkan bahalatunya. Wallahu a'lam bishawab. Mangga, apa Pak? Menanya lagi yang saat ini lagi rame ya, India Pakistan, kemudian hubungannya dengan Muhammad Kasir yang juga lagi viral, bahkan dibahas di ulama besar baik di dunia maupun di kita. Apakah ini benar-benar benar bahwa perang ini akan menuju bangkitnya kita sebagai umat Islam, kemudian khalifahan dan menuju akhir zaman? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya harus declare dulu, ini saya bukan analis luar negeri begitu ya, bukan pakar luar negeri, tapi selalu berharap perang itu bisa berhenti, bisa mereda. Walaupun kalau betul-betul sudah terjadi seperti sekarang Pakistan India, ya kita ada agak condong Pakistan pastinya gitu ya, sebagai negara yang mayoritas muslim. Dan memang yang jadi kekhawatiran, ini dua negara sama-sama punya senjata nuklir masalahnya gitu ya. Dan backing di masing-masing negaranya yang menjadi backup dari dua negara ini juga superpower di belakang. Pakistan kemarin di backup oleh China, apalagi China punya sejarah dengan Pakistan itu sangat panjang konfliknya sejak zaman dulu, rebutan pengaruh di wilayah sekitar, termasuk gesekan perbatasan antara India dengan Cina juga sudah luar biasa. Di belakang India dan Amerika, walaupun India belakangan sudah masuk ke grup BRIC, bisa jadi, wallahu alam bisawab. Dalam politik segala kemungkinan harus dianalisa begitu ya. Apakah ini salah satu cara India sekarang sudah masuk ke BRIC? Oh, baik, kalau begitu kita hancurkan, bikin provokasi. Kejadian di Kashmir kemarin yang jadi pemantiknya, jadi triggernya. Kemudian tipe Perdana Menteri Modi ya nama Perdana Menterinya teh, yang orangnya teh rada gampang kepancing. Hingga tidak menutup kemungkinan India sekarang join dengan Cina. Kemudian Cina membackup Pakistan. Dan tidak menutup kemungkinan akhirnya nanti Cina yang muncul sebagai penengah antara Pakistan dengan India. Apakah ini akan jadi awal dari perang akhir zaman? Sebetulnya sebelum perang juga sudah akhir zaman kita teh. Cuman apakah akhir zaman nanti akhir pisan? Saya berharap tidak sampai ke perang besar, ya, apalagi sampai perang nuklir, perang dunia. Berharap sih mudah-mudahan bisa mereda, apalagi sekarang. Kalau di belakangnya Amerika dan Cina sekarang sudah mulai rada turun dari perang tarif, perang dagangnya, sudah ada kesepakatan, sudah bisa dagang dengan harga yang normal lagi. Mudah-mudahan tensi Pakistan dan India juga bisa turun lagi. Tapi kalau ini terjadi, memang ada hadis. Kata Nabi, siapa itu? Imam Mahdi akan datang dari timur membawa bendera hitam. Timurnya Madinah, kalau lihat di peta, memang mengarahnya ke daerah Asia Selatan. Kalau dilihat, tarik garis lurus ke timur begitu. Timur itu bisa masuk ke Uni Emirat Arab, Qatar, itu juga timur. Riyadh itu juga timur. Tapi kalau ditarik lebih jauh lagi, timur itu masuknya Asia Selatan. Kurang mah Tenggara menurutnya. Walaupun buat bangsa Arab ya dulu tidak ada istilah Tenggara dulu mah. Pokoknya timur. Semua yang ada di sebelah kanan kalau menghadapnya ke utara. Sehingga tidak sedikit yang menafsirkan datangnya Imam Mahdi dari wilayah timur, ya tidak jauh-jauh dari wilayah Afghanistan, dari wilayah Pakistan. Toh selama ini pejuang Afghanistan dilatihnya juga di Pakistan. Suplai senjata ke Afghanistan saat perang itu masuknya wilayah Pakistan. Makanya Pakistan itu jadi backbone-nya Afghanistan sebetulnya. Jadi supplier senjatanya Afghanistan. Di saat Afghanistan posisi terdesak,
baik terdesak oleh Rusia zaman dulu, kemudian oleh Amerika kemarin-kemarin, backupnya selalu dari Pakistan. Sampai sekarang, salah satu tempat pelatihan pasukan Afghanistan itu di Pakistan. Dan Pakistan punya kekuatan angkatan udaranya terkenal. Hingga kemarin saat tempur antara jetnya Cina yang dipakai oleh Pakistan dengan jetnya Prancis yang dipakai oleh India, itu bisa tumbang. 5 pesawat jet tempurnya India ditembak jatuh. Sehingga pasar sahamnya Cina, industri senjatanya jadi naik langsung sahamnya. Sementara industri Rusia. Dan yang jadi dampaknya itu ke Israel. Karena Mesir itu punya pasokan senjata yang sama seperti Pakistan. Dan Israel punya pasokan senjata yang sama seperti India. Jadi Israel dan Mesir juga sekarang saling pantau. Ini lebih kuat senjata Cina atau senjata Eropa? Karena Mesir dengan Israel juga ya hubungannya love and hate relationship lah begitunya. Kalau masyarakatnya memang nggak suka dengan Israel, tapi pucuk pimpinannya bisa dikendalikan oleh Israel. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang saya pahami mah. Realna kumaha wallahu a'lam. Enggak, silakan. Al? Rekaman surat Al-Mulk. Baik. Surat Al-Mulk termasuk salah satu surat yang dianjurkan untuk dibaca setiap malam. Syukur-syukur kalau hafal, karena surat Al-Mulk ini termasuk Rasulullah menyebutnya surat wiqayah. Wiqayah itu pelindung, penjaga. Menjaga kita dari siksa kubur. Tentu selain dibaca juga difahami maknanya dan diamalkan kandungannya. Tapi minimal dibaca. Betul, itu hadisnya sahih. Surat Al-Mulk termasuk surat yang dianjurkan untuk dibaca di malam hari. Selain surat-surat pamungkas, ayat kursi, kulhu, al-falaq, dan Anas, gitu ya. Enggak. Ada lagi? Ya, yang tenggelam di laut nanti dimakan ikan pausnya mati, kemudian tenggelam, terkubur lagi di dalam laut. Berarti tanahnya tanah laut, gitu ya. Pada akhirnya siklus rantai makanan, makan yang paling atas mati, dikubur juga di tanah. Jadi memang kita ini siklus begitunya. Kita makan dari tanah. Yang mungkin tanahnya itu nyedot dari nutrisi-nutrisi yang sudah diurai oleh cacing. Cacingnya makan manusia. Dulu dinosaurus pipis misalnya gitu ya. Pipisnya masuk ke tanah, difilter oleh tanah, airnya kemudian disedot oleh kita, diminum lagi. Tapi itulah yang terjadi gitu. Wallahu a'lam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sebelum kita tutup, kita sama-sama doakan. Ada beberapa saudara kita yang insya Allah akan berangkat haji. Ada Naik Unaya, Umi Tati insya Allah 29 Mei, dan Kang Adi alhamdulillah yang berangkat besok, pekan depan ya, mudah-mudahan. Semoga yang akan berangkat haji dilancarkan perjalanan hajinya, dan semoga Allah berikan bekal ketakwaan. Zawwadakumullahu taqwa. Semoga Allah memberikan bekal ketakwaan. Semoga hajinya mabrur dan semoga pulang ke Indonesia dalam kondisi yang selamat. Ya. Kita sama-sama berdoa, mudah-mudahan Allah mengijabah doa-doa kita semua. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma yassir lana fa innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma yassir wa la tu'assir innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma zawid ikhwanana bittaqwa. Allahumma zawid ikhwanana bittaqwa. Allahumma zawid ikhwanana bittaqwa.
اللهم اجعل حجنا حجا مبرورا وسعينا سعيا مشكورا وتجارتنا تجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا من الظلمات إلى النور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.